Shalom, sahabat-sahabat BBL dan TLW yang luar biasa. Pada hari ini, Jumat, tanggal 9 bulan 5 2025, kita akan belajar tentang masih tema yaitu panggilan kepada pemuritan. Jadi Bapak Ibu yang luar biasa, kita tahu ya, eh, seperti pengalaman saya, ada pemberita-pemberita Injil yang pergi ke banyak tempat, mengadakan ibadah kebangunan rohani, dan melihat ribuan orang membuat keputusan untuk Tuhan, walaupun memang diantaranya tidak benar-benar dilahirkan kembali, melainkan hanya mengalami emosi sesaat. Dan saya yakin ada orang-orang yang benar-benar dilahirkan kembali dan memiliki hubungan dengan Tuhan. Namun, seringkali tidak ada penekanan untuk terus maju dan menjadi murid. Dan itu bukan cara yang Tuhan maksudkan. Bapak Ibu, di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, ini adalah perintah agung. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi ini bukan menjadikan Kristen, tapi menjadikan murid, dengan mengajari mereka melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Jadi di sini saya memberikan beberapa nanti sedikit ilustrasi singkat. Di sini Bapak Ibu, mari coba kita bayangkan seorang pelatih sepak bola yang memilih pemain untuk dilatih. Ia tidak hanya mengajar teknik dasar, tetapi juga membentuk karakter, strategi, dan komitmen tim. Itu adalah pelatih sepak bola. Yesus, Bapak Ibu, kita tahu sebagai pelatih agung kita, memanggil kita bukan hanya untuk percaya, bukan hanya sebatas lahir baru, tetapi untuk menjadi murid yang siap dilatih, diubah, dan diutus. Diutus itu artinya kita memberitakan Injil dan memuridkan orang lain. Jadi ada pelatihan, ada kita diubah, ada proses untuk kita menjadi dewasa secara pikiran, secara pengenalan kita akan Tuhan. Itulah murid. Jadi Bapak Ibu, pemuritan adalah panggilan untuk hidup dalam ketaatan dan juga ketergantungan penuh pada Kristus. Itu bukan sekedar ritual agama saja. Jadi ini powerful banget, makanya kita sebagai murid tidak berhenti untuk belajar. Seperti Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal dia senantiasa. Jadi Yesus, Bapak Ibu, yang pertama memanggil orang berdosa, sama seperti dia memanggil Petrus, Matius, pemungut cukai, dan Maria Magdalena, dan yang lain-lain. Bahkan dia memanggil Yudas juga yang akhirnya menyerahkan dia. Itu bukan karena mereka layak, tapi karena kasihnya. Demikian juga Tuhan Yesus memanggil kita bukan karena kita layak, tapi karena kasihnya, Bapak Ibu. Makanya firman Tuhan berkata, Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi artinya pemuritan itu bukan hasil usaha kita, bukan hasil usaha manusia, tetapi respon kita atas kasih atau anugerah Tuhan yang memampukan kita. Makanya Paulus itu sangat luar biasa ya. Semuanya apapun yang kulakukan, membangkitkan orang mati, saya dipenjara karena memberitakan Injil, bukan aku, tapi kasih karunia atau anugerah Tuhan yang ada di dalam akulah itu, katanya. Jadi kita juga melihat Bapak Ibu, pemuritan itu bukan untuk orang sempurna. Ya, kita ini terdiri dari 3 bagian. Roh kita sempurna,
Tetapi jiwa itu terdiri dari pikiran, kehendak, dan emosi. Bahkan tubuh kita juga tidak sempurna. Jadi yang perlu dibaharui itu, yang perlu diubah itulah pola pikir kita, cara berpikir kita. Murid-murid Yesus juga pernah gagal, Bapak Ibu. Misalnya Petrus menyangkal Yesus, tetapi memulihkan mereka. Jadi bahkan Paulus berkata dalam 2 Korintus 12 ayat 9, kekuatanku justru menjadi sempurna di dalam kelemahanku. Kelemahan di situ bukan karena penyakit dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu, saya sudah mengingatkan beberapa hari yang lalu juga, di sini syarat menjadi murid yang sejati. Yang pertama itu saya mau menekankan kita harus menyangkal diri dan memikul salib setiap hari. Lukas 14 ayat 27. Menyangkal diri berarti melepaskan hak untuk mengontrol hidup sendiri dan menyerahkan kendali kepada Tuhan melalui firman-Nya. Sama seperti Abraham yang meninggalkan kampung alamannya, Ur Kasdim, di Kejadian 12 ayat 1. Kita juga Bapak Ibu dipanggil untuk meninggalkan zona nyaman demi mengikuti Yesus. Demi mengikuti apa yang dipanggil Tuhan untuk kita lakukan. Dan juga kita harus tahu pemuritan berarti hidup sesuai dengan perintah Yesus, bukan keinginan kita, bukan keinginan diri sendiri. Makanya firman Tuhan berkata, Bapak Ibu, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Jadi, murid sejati tidak terikat pada hal-hal materi, kekayaan, dan kehormatan duniawi. Walaupun kita perlu uang, perlu kekayaan, walaupun dalam pelayanan kita tentunya akan dihormati, tapi bukan itu tujuannya. Jadi saya mau menekankan, sebagai murid sejati tidak terikat pada kekayaan atau kehormatan duniawi. Makanya firman Tuhan berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi ia kehilangan nyawanya. Markus 8 ayat 38. Mazmur 8 ayat 36. Ya. Jadi Bapak Ibu, tanpa Roh Kudus, tanpa pimpinan Roh Kudus, saya mau menekankan pemuritan itu hanyalah usaha manusia yang rapuh. Sistem dunia. Makanya dikatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Jadi Bapak Ibu, pemuritan juga adalah proses belajar mendengar suara Tuhan melalui Roh-Nya, melalui firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, bagaimana kita hidup di dalam Roh. Firman Tuhan berkata, Yohanes 6 ayat 63, firman itu adalah roh dan hidup. Jadi kita mempelajari firman Tuhan, memperkatakannya, menerapkannya dalam kehidupan kita. Itulah maksudnya hidup di dalam Roh, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Makanya firman Tuhan juga berkata, Roh Kudus, Roh kebenaran itu akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dia memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran. Jadi yang selanjutnya juga Bapak Ibu perlu kita ketahui, murid sejati itu dikenal dari karakter Kristus yang tercermin dalam hidupnya. Dan saya menekankan bahwasanya buah Roh Kudus itu sudah ada di dalam kita. Itu bukan hasil usaha kita, itu adalah buah Roh. Buah Roh Kudus adalah bukti bahwa kita sudah tinggal dan Yesus tinggal di dalam kita. Jadi kita perlu menyadari bahwasanya segala sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup ini sudah ada di dalam roh kita. Kenapa? Karena roh Tuhan itu sudah bersatu dengan roh kita. Dan Bapak Ibu, amanat agung bukan hanya untuk membaptis
tetapi mengajar mereka melakukan segala perintah Tuhan. Ayat pemuritan yang udah nggak asing lagi, 2 Timotius 2 ayat 2 itu yang sering saya tekankan. Apa yang telah engkau dengar dariku, percayakanlah kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Contoh, Paulus memuridkan Timotius. Timotius juga memuridkan orang lain. Jadi ada rantai pemuritan. Sehingga orang-orang bukan hanya sekedar percaya lahir baru, tapi mereka dimuridkan, mengenal Tuhan dengan benar. Jadi Bapak Ibu, mari kita luangkan setiap hari sebagai murid. Yang pertama itu untuk membaca Alkitab kita. Kita berdoa dan penyembahan. Yohanes 15 ayat 4 dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi kita harus memulai dengan komitmen pribadi kita dalam mengaplikasikan sebagai murid, sebagai yang memuridkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi yang kedua, aplikasi praktisnya adalah kita bergabung dalam komunitas pemuritan seperti ini. Puji Tuhan, di sini ada Pak Gembala, Pak Dolpi, ada juga beberapa gembala, hamba-hamba Tuhan, ada Pak Dolpi dan Bu Nini dan tim yang luar biasa sudah melakukan pemuritan baik melalui Zoom, baik melalui onsite, baik melalui gereja. Jadi bergabung dengan komunitas yang memuridkan, Bapak Ibu, itu akan membuat kita bertumbuh dan melipat gandakan diri kita, mereproduksi diri kita. Artinya cari mentor rohani atau kelompok kecil untuk saling mendukung. Cari kelompok yang benar-benar memahami, mengerti kebenaran firman Tuhan, bukan malah menjerumuskan. Ibrani 10 ayat 24-25 berkata, dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasehati. Di dalam komunitas itu saling menasehati. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ini ada ilustrasi kecil. Bayangkan seorang petani anggur yang memasang penyangga untuk mendukung pertumbuhan pohon anggur. Tanpa penyangga, Bapak Ibu, ranting-ranting akan jatuh ke tanah dan rusak. Penyangga itu seperti komunitas rohani, gereja, kelompok sel, atau mentor yang membantu kita bertumbuh tegak dalam iman. Kita butuh mentor yang mengingatkan kita. Seorang mentor itu melihat apakah jalan kita sudah menyeleweng, dia akan meluruskannya, menasihatinya. Jadi, Bapak Ibu, pelajaran tentang pemuritan ini sangat luar biasa. Kita perlu sekali mengandalkan Tuhan, Roh Kudus, melalui firman-Nya untuk senantiasa kita sebagai murid dan sebagai yang memuridkan senantiasa sama-sama bertumbuh ke dalam kesempurnaan pengenalan akan Tuhan. Sebagai penutup, Bapak Ibu, ada ilustrasi kecil di sini. Seorang petani juga menanam biji mangga. Ia tidak bisa memaksa biji itu tumbuh, tetapi ia bisa menyirami, memberi pupuk, dan melindunginya. Hasilnya bertahun kemudian pohon itu berbuah lebat dan bijinya menciptakan kebun mangga yang luas. Jadi pemuridan adalah proses menabur benih kerajaan Allah dengan setia, lalu mempercayakan pertumbuhannya kepada Tuhan. Jadi seperti kitab Daniel 12 ayat 3 berkata, orang yang bijak akan bersinar seperti cahaya cakrawala
dan yang menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Jadi yang kita kerjakan, kita investasikan hidup kita, waktu kita, uang kita untuk jiwa-jiwa, itu seperti bintang-bintang dan tetap untuk selama-lamanya. Jadi itu Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, pelajaran hari ini. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa di hari-hari berikutnya di Senin depan. Tuhan Yesus memberkati.